Mas Daniel, nenek sama kakek udah kangen banget tuh. Habisnya Mas Daniel pergi lama banget, hampir 3 tahun nggak pulang-pulang. Saya juga kangen mereka, Pak. Tenang aja. Telepon dong, telepon. Udah sampai mana gitu? Halo, Nek. Ini loh kakek sama tamu-tamu tuh udah pada nungguin. Iya, aku lagi on the way. Bentar lagi, Nek ya. Bener loh, 1/2 jam lagi sampai ya? Iya. 1/2 jam lagi katanya kayak. Mudah-mudahan tidak macet. Iya. Nek. Pak, cepet ya, Pak. Kita udah ditungguin di kantor. Baik, Mas. Pak, ketopraknya. Ketopraknya. Bang, nggak pedes ya? Iya. Silakan duduk, Pak. Pak, duduk. Nasib. Kenapa terus jadi begini ya? Belum juga ada 3 bulan kerja, dipecat lagi. Tuh Mbak ya, ketoprak Mbak. Iya, silakan. Mbak ya. Silakan duduk, Mas. Iya. Gimana anak istriku nanti makannya? Duh. Belum nanti ibunya. Pasti shock mendengar berita kayak begini. Salwa! Bapak! Mas! Astagfirullahaladzim! Hei! Pak! Salwa! Pak, kenapa, Pak? Mas Daniel. Aduh. Salwa! Kamu nggak apa-apa, nak? Nggak apa-apa, nggak ada yang luka? Aduh, Pak, gimana dong nih, Pak? ini kenapa jadi berantakan begini? Aduh, kamu nggak apa-apa, Salwa? Hah? Hati-hati, Mas. Tenang, Pak. Saya tanggung jawab. Wah, payah itu mobil tuh. Wah, Maaf. Lo nggak punya mata? Maaf, Mbak. Saya salah. Tapi saya akan tanggung jawab. Saya sekarang lagi buru-buru. Ini kartu nama saya. Silakan hubungi saya di sini. Apa-apaan nih? Makasih. Saya pamit dulu. Woi, urusannya belum selesai, woi. maaf, Mas. Woi, urusan kita belum selesai, woi. Lihat dong. Salwa. Jangan hancur, woi. Biarin aja, Salwa. Udah. Nenek sampai kangen. Terus gimana di perjalanannya? Alhamdulillah lancar, Nek. Ganteng banget ya. Oke. Kepada tamu kami yang terhormat, kami perkenalkan Daniel, cucu saya, yang baru datang dari Amerika. Jadi nanti yang akan meneruskan bisnis properti saya, cucu saya ini. Mari kita lanjutkan acaranya. Sekarang kita gunting pita dulu. Mari, Nek, Daniel. Terima kasih. Kita lanjutkan acara selanjutnya. Mari, Daniel, Nek, duluan. Nah Daniel, bagaimana perkembangan perusahaan properti papa kamu di Amerika? Alhamdulillah. Sukses dan lancar, Om. Hebat ya. Papanya pengusaha properti di Amerika. Anaknya pengusaha properti di Indonesia. Bukan main. Semoga perusahaan ini semakin maju di tangan kamu, Nak Daniel. Amin. Terima kasih. Nek, kayak saya pamit dulu ya. Ya. Silakan. Nenek perhatiin kamu kayaknya cepet banget deh deket sama gadis-gadis. Namanya juga cucu kakek.
playboy sejati. Ih, kakak. Cucunya playboy kok malah bangga sih? Nek, Bukannya dinasihatin supaya bener gitu loh. Nek, daripada jeruk makan jeruk, Jeruk makan jeruk. begini maksud kakek. Sekarang kamu pilih salah satu calon untuk istri kamu. Calon istri? Gawat. Gue kan belum siap sama komitmen. Kalau nggak dapat, jangan berharap kamu bisa meneruskan perusahaan kakek. Susah amat. Gak usah mikir. Iya. Iya, Kek. Daniel. Hey, Udah lama nunggu? lumayan. Sekali-kali dong kamu yang nungguin aku. Biasanya kan aku yang nungguin kamu. Udah, nggak usah ungkit yang dulu-dulu. Oh iya. Kamu makin ganteng aja deh. 3 tahun di Amerika. Kamu juga makin cantik aja setelah 3 tahun aku tinggalin. Jadi nyesel mutusin kamu. Gombal. Di mana-mana cowok playboy rayuannya maut ya. Oh ya, ada apa sih? Kok aku nyium ada maksud tertentu ya di pertemuan ini? Gimana kalau kita balikan lagi? Hah? Kita pacaran lagi? Kita pacaran lagi? Oh, so sweet. Aku mau. Kamu kan tahu, aku tuh masih sayang dan cinta banget sama kamu. Terus kita nikahnya kapan? Nikah ya? Gimana kalau aku kenalin dulu sama kakek dan nenek aku? Selanjutnya? Selanjutnya, gampang. Kamu tuh dari dulu nggak ada ya berubah ya? Daniel Harrison, Direktur Utama PT Harris & Grandson. Bener nih alamatnya. Mbak, mau ketemu dengan siapa? Sama Daniel. Pak Daniel Harrison maksudnya. Iya, Pak. Udah janjian belum, Mbak? Udah, Pak. Kemarin dia nabrak gerobak ketoprak saya. Katanya saya disuruh ke sini buat ganti rugi gitu deh. Maaf, Mbak, tapi dilarang masuk. Kalau Mbak mau, tunggu di sini aja. Nggak mau ah. Misi. Dilarang masuk, Mbak. Maaf. Pak, misi, Pak. Maaf, Mbak. Iya. Tetap dilarang masuk, Mbak. Mbak tunggu aja di sini. Mbak tunggu aja. Maaf. Bapak. Dilarang masuk. Tunggu aja di sini. Mbak, udah dibilang dilarang masuk. Mbak tunggu di sini aja. Mbak, maaf, dilarang masuk. Aduh. Tunggu aja di sini, Mbak. Kak Daniel. Kak Daniel. Oh my God, Dina! Oh, Dina! Oh, apa kabar? Ih, Kak Daniel kok jahat banget sih? Pulang dari Amerika nggak bilang-bilang. Makanya aku kesini karena kangen sama kamu. Aku juga kangen banget sama Kak Daniel. Oh iya, aku udah lulus SMA loh. Kan Kak Daniel pernah janji kalau aku udah lulus SMA, baru kita bisa pacaran ya kan? Ya udah kita pacaran. Kalau gitu kita langsung ketemu sama kakek dan nenek. Yuk, aku juga udah lama gak ketemu kakek sama nenek. Tapi sebentar, nikahnya kapan? Nikah ya? Rese nih, kenapa sih cewek-cewek berubah ngajak nikah? Sorry, aku ada telepon. Halo? Meeting siang ini? Oke, send away. Ya. Din, aku ada meeting di kantor. Nanti kau balik lagi. Kak Daniel! Kenapa
Kenapa sih cewek-cewek pengen buru-buru nikah? Mereka mikir kayak itu gampang apa? Sekarang siapa yang harus gue bawa ke rumah biar gue bisa tunjukin ke kakek nenek sebagai calon istri bohongan? Tapi ngapain sih mereka pengen buru-buru nikah? Kan masih bisa having fun. Daniel, ya ampun, ternyata beneran kamu. Hei, apa kabar? Adira, baik-baik. Kamu apa kabar? Aku baik. Aku baru lulus D3 sekretaris loh. Oh ya? Oh ya, aku dengar kamu lagi cari calon istri ya? Gak usah jauh-jauh deh, aku aja. Aku siap kok jadi istri yang mendampingi suami 24 jam. Istri ya? Iya. Tapi gue harus balik ke kantor dulu ya. Nanti kita ngobrol lagi. Mil. Ya. Mbak yang kemarin gerobaknya saya tabrak ya? Iya, gue mau ketemu sama lo buat gantiin kerugian gue. Lo baru nongol malam-malam gini. Maaf Mbak, saya minta maaf. Saya janji saya akan ganti kerugian Mbak, tapi kita ngobrol di luar aja yuk. Gak. Selesai di sini aja deh. Saya janji saya nggak macam-macam. Ah, lama lo, cepetan deh. Kita ngobrol di luar, saya bayar kerugian Mbak. Enggak. Gue nggak mau. Kita cari ATM, ya. Ayo. Awas ya lo kalau macem-macem. Jadi berapa ganti rugi yang harus saya bayar? 5 juta. Gimana kalau saya bayar 50 juta? Oke, gile. Banyak bener. Saya bayar Mbak 50 juta, asalkan Mbak mau jadi pacar pura-pura saya. Pacar bayaran maksudnya? Mas, jangan kurang ajar ya. Gue masih punya harga diri. Iya, gue tahu gue susah. Tapi gue gini-gini lulusan SMA. Mbak di sini salah mengerti. Maksud saya gini. Kakek nenek saya tuh mau saya menikah, tapi saya belum siap untuk berkomitmen. Makanya saya mau minta tolong Mbak untuk jadi pacar pura-pura saya. Emangnya gue pikirin. Lo cari aja sono cewek-cewek bayaran. Atau enggak, lo kenalin aja tuh pacar-pacar lo tuh ke kakek nenek lo tuh. Nggak bisa Mbak, ribet. Makanya saya mau minta tolong sama Mbak. Lo kemana? Cepet-cepet sini duitnya. Kasih ya. Pak, itu air hangatnya udah Ibu siapin buat mandi sama baju seragam kerja Bapak. Anduknya juga udah. Ayo cepetan mandi Pak, nanti berangkat kerjanya kesiangan. Masya Allah, Bapak nangis ya? Enggak. Siapa yang nangis? Barusan Bapak kecolok ujung koran tuh. Jangan bohong deh Pak. Bapak ada masalah ya? Cerita sama Ibu Pak. Ada apa Pak? Sebenarnya udah dari kemarin Bu. Bapak dipecat dari kerjaan. Hah? Masya Allah. Kenapa Bapak nggak cerita sama Ibu? Alah Pak. Habis Bapak takut Ibu sedih. Kan bukan sekali ini aja Bapak dipecat dari kerjaan. Iya sih. Udah setahun ini Bapak udah ganti kerjaan 5 kali. Bapak bikin kesalahan apa lagi sih Pak? Bapak salah kirim pesanan ke pelanggan Bu. Hah? Orang pesennya kaos, Bapak ngirimnya celana. Walah, si Bapak. Ya pantas aja bos Bapak marah. Bapak udah buat kesalahan yang fatal, Pak. Kesalahan besar itu, Pak. Mana si Rio tahun depan mau masuk SMA lagi. Kita harus bayar kontrakan buat nyambung tahun ke depan juga. Bapak juga kan harus bayar utang ke kantor, Bu. Saya bayar Mbak 50 juta, asalkan Mbak mau jadi pacar pura-pura saya. Pacar bayaran maksudnya? Kakek nenek saya tuh mau saya menikah, tapi saya belum siap untuk berkomitmen.
Makanya saya mau minta tolong Mbak untuk jadi pacar pura-pura saya. Mbak, sorry, saya mau lihat. Saya mau lihat. Mbak. Salwa? Salwa? Kamu ngapain di sini? Jadi cleaning service? Bukan. Gue lagi nyamar nih. Habis kantor lo ketat banget sih penjagaannya. Lagi ngapain sih cariin saya? Ganti ruginya kan udah. Oke. Maksudnya? Ya oke. Gue mau jadi pacar bayaran lo. Masih berlaku kan? Apaan sih? Sesuai perjanjian dong, ada kontak fisik. Ya, aku minta maaf. Oke, sekarang gini aja. Perjanjiannya hanya boleh ada kontak fisik kecuali pegangan tangan. Ya udah deh. Awas ya lo, nggak lebih. Iya, nggak lebih. Daniel. Santi? Akhirnya kamu dapetin juga cewek yang cuma dipacarin doang. Nggak tahu deh dinikahinnya kapan. Dia juga tahu kalau aku alergi. Oh ya Santi, ini Salwa. Dia pacar aku. Salwa, ini Santi. Dia mantan aku sebelum aku berangkat ke Amerika 3 tahun yang lalu. Hey, oh iya, kenalin, ini calon suami aku, namanya Simon. Saya berangkat dulu ya.
pakai pisau sama garpu ya? Sendoknya nggak ada? Nggak ada sendok. Ada pisau sama garpu. Di film-film aja. Udah makan ikutin kayak di film-film. Nasinya nggak ada? Makan steak itu nggak pakai nasi. Pakainya kentang goreng sama sayuran. Mana kenyang. Udah makan aja. Daniel, nenek mau bicara sama kamu berdua. Iya, Nek. Ayo. Kek, titip selalu ya, Kek. Nenek kenapa? Kamu kenal di mana sih sama gadis itu? Hah? Salwa maksudnya, Nek. Emang ada apa dengan dia, Nek? Ya nenek tuh mencium sesuatu yang nggak beres sama dia. Maksudnya, Nek? Kelakuannya itu lu aneh banget. Kayaknya semua itu dibuat-buat. Salwa. Kakek! Mama! Kek! Kek! Bangunin, Kek! Kakek nggak kenapa-napa? Nggak apa-apa. Sudah keluar. Sudah. Kakek ketelan daging. Sampai nggak bisa napas. Ini semua pasti gara-gara kamu, tahu nggak? Nek. Kalau nggak gara-gara dia, kakak itu nggak bakalan keselak sama nggak bisa nafas begini ah. Nek, bukan gara-gara dia, Nek, bukan. Justru saya berhutang budi sama dia. Daniel, ajak dia pulang. Nenek nggak mau lihat mukanya dia lagi. Udah pulang sana. Pulang. Iya. Kakek nggak apa-apa kan, Kek? Enggak. Udah lega. Udah di sini aja. Sekali lagi maafin gue ya, Daniel. Gara-gara gue makan malamnya jadi kacau. Justru gue harus berterima kasih sama kamu. Oh ya, masalah ucapan nenek jangan pernah damai hati ya. Ah, santai aja kali. Nenek-nenek emang gitu. Ya itu karena dia khawatir. Oh iya, kamu yakin kamu mau cuma sampai diantar di sini? Iya, di sini aja. Rumah gue masuk gang, mobil lo nggak bakalan cukup deh. Oh iya. Ini uang 50 juta ya. Makasih ya. Yaudah gue balik ya. Semoga nggak ketahuan orang rumah. Kalau ketahuan bisa gawat nih. Aduh, tadi kira pergi ke tempat yang macem-macem. Selamat. Untung nggak ketahuan. Salwa? Sejak kapan Salwa tidur ngorok?
bisa napas. Kak Salwa, bangun Kak. Udah pagi nih. Disuruh sarapan tuh sama Ibu. Apaan sih lihat-lihat? Coba ngaca deh Kak. Jangan sampai Bapak sama Ibu tahu dandanan Kakak kayak gini. Aduh, mesti ganti. Ya, cepet. Tapi ada orang. Iya, pizza soyang buat kamu. Bener ya? Iya. Aduh, mesti ganti. Kak Daniel. Dina, ngapain sih kamu kamar aku? Loh, kok Kak Daniel malah kaget sih? Aku kan udah biasa masuk kamar Kak Daniel. Itu kan dulu waktu kamu masih kecil. Sekarang kamu udah gede. Ingat ya, jangan suka masuk kamar cowok sembarangan. Keluar, aku mau mandi. Ih, tunggu dulu. Aku mau marah dulu sama Kak Daniel. Aku dengar Kak Daniel bawa pacarnya kan ke sini. Terus dikenalin sama kakek sama nenek. Kan Kak Daniel bilangnya mau pacaran sama aku. Itu pun belum aku jawab. Kenapa sih hati Kak Daniel cepet banget berubahnya? Udah dong, gak usah nangis. Jangan lebay. Kamu tahu dari dulu aku nggak bisa tahan satu cewek. Kak Daniel tuh yang lebay. Pokoknya aku mau jadi pacar dan calon istrinya Kak Daniel. Titik. Aku mau bilang sama nenek. Oke, keluar. Anak kecil tahu apa sih tentang pernikahan? Udah deh, cowok takut komitmen gak berhak ngomongin pernikahan. Mungkin Bapak telat ngomong ke kalian ya. Tapi Bapak minta maaf. Bapak nggak layak ngasih kehidupan buat kamu. Buat kalian semua. Karena Bapak sering dipecat dari kerjaan. Tenang aja, Pak. Aku kan udah bisa nyari uang sendiri. Iya, tapi mestinya kamu ngelanjutin kuliah. Bukannya malah jualan ketoprak. Udah, Pak. Nggak apa-apa. Berbakti sama orang tua kan banyak dapat pahala, Pak. Aku suka kok. Ibu juga minta maaf ya nak, karena nggak bisa bantuin kamu jualan ketoprak. Karena ibu harus bikinin makanan untuk dititipin ke warung-warung. Udah nggak apa-apa. Oh ya Salwa, gimana urusan kamu sama orang yang nabrak gerobak toprak kamu? Nggak apa-apa, Pak. Besok gerobaknya datang. Dia mau gantiin gerobak aku kok. Oh iya. Nih, Pak. Uangnya 50 juta. 50 juta? 50 juta, Bu. 50 juta. Banyak banget, Salwa. Dia ngerasa nggak enak banget, Bu, sama Bapak. Soalnya hampir nyaris nabrak Bapak. Malah nabrak gerobak aku. Bu, 50 juta. Pak, ini banyak banget Pak gantinya, Pak. Surprise! Adira, ngapain kamu di sini? Jadi sekretaris pribadi kamu? Sekretaris pribadi? Maksud kamu apa sih? Iya, aku tuh jadi sekretaris pribadi kamu. Aku udah ngelamar kok sama kakek Haris dan udah keterima. Oh ya, kalau kamu butuh pacar juga boleh loh. Tapi sayangnya kamu udah punya pacar ya. Patah hati deh. Adira, kamu tahu apa-apaan sih? Papa kamu sekarang punya perusahaan sendiri. Terus ngapain kamu ngelamar di sini? Jadi sekretaris pribadi lagi. Ih, kamu gimana sih? Aku kan pengen deket sama kamu. Nih ya, waktu sekolah kita satu sekolah. Waktu sekampus kita juga sekampus. Nah, sekarang aku sama kamu sekantor bareng. Iya. Kan asik ya, Nil ya? Asik banget. Iya. Tapi aku duluan ya. Kamu mau kemana? Aku duluan, apa ada meeting? Daniel. Aku duluan. Daniel. Nah, di sini baru tempat dagang yang aman, Salwa. Daripada kamu dagangnya di tikungan, kan bahaya. Wait,
Iya, Pak. Di sini lebih ramai pembelinya. Itu aja tuh, belakangnya perkantorannya nggak? Iya. Bagus nih. Salwa, kalau gitu Bapak pulang dulu ya. Mau bantuin Ibu bikin kue pesanan orang. Iya. Nanti sore Bapak balik lagi kemari buat bantuin kamu nutup dagangannya ya. Iya. Hati-hati, Pak. Ya, ketoprak. Ayo. Makan siangnya kok belum dimakan sih, Kek? Makan seperti itu setiap hari. Kakek bosan. Kakek maunya makan apa? Apa ya? Gimana kalau kita makan di luar? Boleh. Ayo, kita makan pinggir jalan. 3 ya. Iya, bentar ya, Mas. Tunggu ya. Tunggu deh, duduk dulu, Mbak. Ya. Iya, duduk ya. Buset. Itu kan Daniel sama kakek Haris. Waduh, gimana dong nih? Ngapain lagi dia kesini? Mbak, ketoprak 2. 1 cabenya 1 cabenya 3. Ence. Kenapa pakai topi keranjang begitu, keranjang plastik? Mulutnya pakai tutup segala. Mungkin mulutnya bau kali, Kek. Makasih, Mbak. Ini ketoprak. Ketoprak terlezat yang pernah kakek makan. Mbak, saya bayar. Bentar, kembaliannya Kembalian ambil aja, Mbak. Nggak apa-apa. Dek, ketopraknya enak sekali. Matur nuhun. Tukang dagang tadi aneh banget dandanannya. Bentar, kembaliannya Kembalian ambil aja, Mbak. Nggak apa-apa. Tapi tangannya halus banget. Suaranya juga kayak gue kenal. Daniel. Ya, Kek. Kapan kamu ajak Salwa ke sini? Kakek pengen ketemu kamu. Salwa ya, Kek? Salwa sekarang pindah ke Amerika, Kek. Dia nerusin kuliahnya di sana. Amerika? Jadi kamu ditinggal? Mana bisa sih pacaran jauh-jauhan begitu? Udah, putusin aja. Cari aja yang deket sini. Jadi kalau mau ketemu itu gampang. Nek, Daniel cuma senang sama Salwa. Nggak ada yang lain. Bisa aja, Kek. Masih banyak kok gadis yang lebih baik dari Salwa. Ada Santi, Dina, Adira. Terus siapa lagi tuh Daniel? Cewek yang mauin sama Daniel itu kan banyak banget, Kek. Mana sih?
Mas, maaf. Kalau pedagang ketoprak yang biasa jualan di situ di mana ya? Si Salwa ya, Mas? Udah pindah, Mas? Pindah? Pindah kemana ya? Wah, saya kurang tahu tuh. Rumahnya tahu? Nggak tahu juga saya, Mas. Kemana lagi gue nyariin Salwa? Bego banget sih kenapa waktu itu gue minta nomor handphonenya ya? Makasih, Mas. Oh iya, sama-sama. Gimana, Mas? Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Mau ketemu Pak Danielnya ada? Oh, Pak Daniel sedang keluar ruangan Ibu. Ya udah deh, saya titipin ini ke mbaknya aja ya. Bilang dari Salwa. Oh gitu, Ibu Salwa ya? Iya, makasih. Sama-sama Ibu. Oh iya. Kalian kemarin bawa minta. Mas, sama-sama. Nah, itu Pak Daniel. Daniel! Makan siang yuk. Adira, ini di kantor. Jangan pegang-pegang tangan dong. Gak enak kalau duduk sama karyawan. Adira, lagian aku udah makan. Ya, Daniel nggak asik nih. Satu file lagi ya. Sebentar. Permisi Bapak Daniel, ada titipan untuk Bapak. Makasih, Mbak. Sama-sama. Daniel, ini barang-barang yang lo beliin waktu itu. Gue kembaliin ya, karena nggak termasuk dalam perjanjian kita. Sebab uang 50 juta pemberian lo waktu itu udah cukup. Makasih ya, Salwa. Daniel! Daniel! Daniel, kamu mau kemana? Daniel! Daniel, kamu tuh cariin siapa sih? Aduh, udahlah, ayo masuk aja. Ayo, Nil. Udah Bu, biar aku aja ngurusin, udah nggak apa-apa. Kan Ibu harus bikin kue besok, Ibu harus istirahat ya. Udah, nggak apa-apa kok. Ibu belum ngantuk. Ya, Ibu istirahat aja. Makanya Salwa, nanti itu kamu jangan kayak ibu ya. Kenapa Pak? Ibu kamu itu salah pilih suami kayak bapak. Makanya kamu nanti tuh kalau pilih suami tuh harus hati-hati supaya hidup kamu terjamin. Nggak susah kayak begini, kamu harus banting tulang jualan ketoprak. Bapak itu kalau ngomong sembarangan. Walaupun Bapak orangnya sembrono, tapi sampai kapanpun Ibu nggak akan pernah menyesal jadi istrinya Bapak. Maca Ci, jus. Mencocuit Ibu. Iya Kak, kalau cari suami yang waktu itu beliin barang-barang mewah ke kakak itu. Siapa tuh? Enggak Bu, ini Rio. Aduh, ngomongnya sembarangan. Enggak, dia bercanda. Enggak usah dipikirin ya Bu. Sama Bapak mikirin siapa tuh? Halo Kek, Nek. Oh, halo. Selamat pagi. Dari mana ini? Dari mana? Dari rumah. Cari Daniel ya? Iya, Nek. Kak Daniel ada? Ada tuh di kamarnya. Masuk aja. Oke, makasih ya, Nek. Ngapain itu Dina disuruh masuk ke kamar Daniel? Daniel itu kalau molor cuman pakai kolor. Apalagi kalau baru mandi cuman handokan doang. Gimana coba? Udah deh, kayak tenang aja. Dia walaupun dia itu playboy ya, tapi Daniel itu masih nggak ngawur kok. Masih cukup sopan sama perempuan. Lagian kayak Daniel itu kan nganggap Dina itu masih anak-anak. Anak-anak gimana? Dia mengejar-ngejar Daniel, pengen cepet dikawin. Aduh, udah deh kek. Itu cuma hayalan anak kecil. Biasalah hayalan anak perempuan yang nggak jelas gitu loh. Aduh. Tapi kek, bisa juga loh kalau si Daniel itu kawin sama Dina. Hah? Dina itu kan masih kecil. Aduh.
Jadi masih gampang diatur. Nenek ini ngawur. Suruh keluar dari kamar. Biarin ah. Nenek gimana sih? Kak Daniel? Kak Daniel lagi mandi ya? Pasti buat aku nih. Cobain ah. Salwa, Salwa yang waktu itu Kak Daniel ajak ke sini ya? anak kecil mau tahu aja. Ih, Kak Daniel, mumpung lagi libur weekend, kita jalan-jalan yuk. Jangan bilang nggak mau, aku nggak suka. Iya. Ntar kamu ganti baju. Ya, keluar dulu. Jangan-jangan ya? Iya, aku janji. Halo, Nek. Gaunnya bagus nggak? Loh, Din. Kamu pakai gaun siapa? Hah? Nggak tahu deh, Nek. Tadi sih pas aku pakai gaun ini, Kak Daniel langsung manggil aku Salwa. Oh, Nenek baru ingat sekarang. Memang gaun ini dipakai Salwa malam itu. Tapi aku nemu gaun ini di kamar Kak Daniel, Nek. Nek, Salwa kan pergi ke Amerika. Jadi gaun ini tinggal untuk kenang-kenangan. Segitu cintanya sama gadis itu, sampai-sampai Daniel itu kehilangan akal, Kek. Masa gaunnya tuh sampai disimpan? Nggak bener ini, Kek. Nggak bener. Justru ini benar. Berarti Daniel betul-betul mencintai Salwa. Berarti petualangan Daniel sebagai playboy bisa cepat berakhir. Tunggu. Maksudnya Kak Daniel mau ditinggal pacarnya yang namanya Salwa itu pergi ke Amrik? Ya, betul. Berarti aku bisa pacaran dong sama Kak Daniel. Asik, akhirnya. Loh, Kak Daniel, kok malah pergi sih? Kak Daniel. Gimana sih Daniel? Kasian dia. Gak apa-apa. Kunci motor ya? Helmnya juga. Pak. Nggak pakai mobil, Pak? Nggak, seburu-buru. Kak Daniel. Ih, kok aku ditinggalin sih? Kak Daniel. Ih, Kak Daniel. Astaga, itu kan Salwa. Ternyata dia pindah ke tempat sini. Berarti pedagang ketoprak yang waktu aku beli sama kakek Haris itu Salwa. Artinya dia tahu dong kalau gue pernah kesini. Rupanya Salwa sengaja sembunyi waktu itu. Iya Mbak. Mbak ya, jangan lupa ya. Oh iya, bentar ya, sabar ya. Sini aku bantuin. Duh, maaf ya Mas ya. Nggak apa-apa. Pembelinya lagi banyak banget nih, jadi biasanya ada yang bantuin. Biasanya saya nggak keteteran kayak gini nih. Duh, tinggal Masnya doang nih yang belum saya layanin. Maaf ya Mas ya. Saya nggak mau ketopraknya. Saya mau mbaknya. Daniel,
Papa baru aja mau nyusul kamu, Salwa. Ini siapa? Bu, jarang-jarang ya Kak Salwa bawa cowok pulang ke rumah. Bukan siapa-siapa, Bu. Pak, cuman pembeli aja kok. Pulang aja. Udah. Sekarang silakan masuk. Daniel, nama saya Daniel. Ya, Daniel. Masuk. Pulang aja, Pak. Ajak masuk. Aduh, Pak. Udah masuk sana. Kayaknya pernah ketemu anak itu ya. Di mana ya? Membiarkan rasa itu tumbuh dan Salwa, aku mau lanjutin kontrak kita. Kayaknya kakek mulai sayang sama kamu. Enggak. Gue nggak mau ah. Kenapa? Kurang besar bayarannya. Mau aku tambahin? Ya misalnya bukan itu. Tapi gue nggak bisa libur dagang terus-terusan. Jadi cuma itu alasannya? Ya bukan apa-apa. Gue kan libur dagang cuma hari Minggu. Ya nggak enak lah. Buka tutup. Ntar pembeli heran lagi. Ntar akhirnya nggak mau beli ketoprak gue lagi. Salwa, kamu bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dari aku. Dan itu untuk modal kamu bikin rumah makan yang lebih besar. Gimana? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Sudah pulang dari Amerika ya? Amerika. Kemarin, Kek, Salwa memutuskan untuk kuliah di sini katanya, biar bisa dekat sama aku. Oh iya. Iya, Kak. Nih, tanaman sirsak buat kakek nih, buat menuhin kebunnya. Iya, terima kasih. Kebetulan kakek senang sekali sama sirsak. Mudah-mudahan buahnya bagus-bagus ya. Bisa aja ya lah bohongnya. Kenapa sayang kaki sakit ya? Sini, kita ke bangku belakang ya. Biar aku obatin. Bentar ya, Kek. Yuk, Kek. Ya. Apaan? Iya. Yuk, Kek. Lo injek kaki gue aja terus-terusan. Yang punya Ikirian. Iya, sorry. Kamu kalau nggak diingetin pasti keceplosan. Ikan gue kasihan sama kakek Haris. Dibohongin mulu sama lo. Ya udah, ini kan demi kita. Tuh, Nek, lihat. Kak Daniel mau mesra-mesraan sama cewek lain. Kata Nenek lebih setuju sama aku. Sabar. Kamu itu kan udah nenek anggap cucu sendiri. Dan nenek yakin kamu pasti akan jadi istri Daniel. Jadi cucu mantu nenek. Mau banget, Nek. Karena walaupun aku baru lulus SMA, tapi aku udah siap nikah. Apalagi sama Kak Daniel. Bisa aja. Ambil. Kak Daniel, ambilin aku nasi dong. Lauknya juga. Lagi. Udah, nanti kamu gemuk. Daniel, besok ajak Salwa ke pesta kakek ya? Ya, Kek. Aduh, gue nggak mau ikut ah. Ntar gue malu-maluin lo. Gue takut bertindak yang aneh-aneh.
tenang aja ya. Kak Daniel, aku ikut ya. Ikut aja. Makasih ya udah nganterin gue pulang. Sama-sama. Gue masuk ya. Salwa, tunggu. Lo mau ngapain gue? Kamu ngapain sih nampar aku? Ya lo ngapain? Nih. Ini. Ah, maaf. Gue kira lo mau... Mau cium kamu? Ya nggak mungkin lah, Salwa. Sekarang kan perjanjiannya tidak boleh ada kontak fisik. Kecuali pegangan tangan, kan? Iya, bener. Ya udah deh, gue masuk ya. Salwa, selamat istirahat. Lo ngajakin gue kemana? Lu nggak bisa baca ya? Ini adalah sekolah kepribadian. Jadi nanti aku akan ajak kamu sering-sering untuk datang ke pesta yang akan dihadiri oleh klien bisnisku. Jadi aku rasa sekolah kepribadian ini cocok buat kamu. Maksudnya apa nih? Udah ya. Apalagi teroris. SKKB, PWP, KTP, SIM A, SIM C, semua ada. Walau sekucur tubuhku penuh tato. To the point saja. Kalau kamu cinta, jangan pakai lama. To the point saja. Kalau kamu suka, jangan pakai lama. Jangan kau tanya status menikah atau single, yang pasti tidak punya istri atau poligami. Jangan biarkan diriku selalu menunggu tanpa kepastian seperti pemimpin peragu. Walau angin, walau petir, walau hujan, percayalah sayang, ku tak bisa ngibul, entah biasa. Email to the point saja. Kalau kamu cinta, jangan pakai lama. To the point saja. Kalau kamu Mereka semua pada Ngeliatin gue ya? Ngeliatin aku lah. Kan malam ini aku pangeran ya. Kamu yang jadi upi kabunya. Siapa bilang gue upi kabu? Lihat sekarang, gue udah berubah jadi Cinderella nih. Itu pacarnya Daniel, kayak gue pernah lihat deh. Tapi di mana ya? Kak Daniel? Dina. Daniel, aku bareng kamu ya. Habisnya aku nggak kenal siapa-siapa di sini. Ya. Iya. Kasih. Daniel. Kek, Nek. Silakan. Daniel? Santi. Simon. Allah, ngaku aja deh. Kamu masih cinta kan sama Daniel? Kalau kamu terus-terusan cemburu kayak gini, aku bisa cinta lagi sama Daniel. Oh ya, bagus dong. Kalau gitu kita putus dan kamu bisa balikan sama Daniel. Santi, kamu kenapa? Simon, Daniel, dia mutusin aku. Dia cemburu sama kamu. Dia pikir aku masih cinta sama kamu, Daniel.
Sekarang gini, kamu cari Simon dan jelasin kalau semua tuduhan itu nggak benar. Tapi tuduhan Simon benar. Aku masih cinta sama kamu, Daniel. Santi, maaf, aku nggak bisa. Daniel! Salwa mana nih? Gara-gara curhat sama Santi sampai Salwa kelupaan. Mbak. Lihat ke Daniel nggak? Mbak, emangnya gue mbak lo apa? Mau kalau kayak mbak. Salwa, ternyata kamu di sini. Aku dari tadi nyariin kamu. Gue sengaja menghindar dari lo. Ya nggak enak lah, lo lagi mesra-mesraan sama Santi. Balikan ya kalian? Balikan? Kita nggak balikan. Dulu kan kita pacaran 3 tahun. Jadi ya nggak gampang lupain perasaan kita masing-masing. Ya, selamat deh. Kenapa nggak lo ajak Santi aja ke sini? Kalau jadi sewot. Ingat, hubungan kita itu hanya sebatas pacar kontrak. Jadi lu nggak berhak ngelarang gue untuk bergaul sama siapa aja. Nggak perlu lo tegesin. Mulai malam ini, kontrak pacaran kita selesai. Astaga, ternyata mereka cuma pacaran kontrak. Nggak bisa. Yang berhak memutuskan hubungan kita ini hanya aku, bukan kamu. Lo cari aja sono, cewek yang bisa jadiin pacar kontrak lo. Tunggu. Ini bayaran kamu. Ambil. Sesuatu yang telah hilang di dalam hidupku takkan mudah terganti dengan yang lainnya. Seringkali terlintas di dalam benakku, kau tetap yang terbaik di dalam hatiku. Salwa, aku mau minta maaf kalau ucapan aku semalam nyakitin kamu. Tinggalkan aku tak sanggup melupakanmu. Ku selalu. Iya, Kek. Ada apa? Saya panggil OB, kok kamu yang datang? Ya nggak apa-apa. Kakek emang butuh apa? Kakek mau makan ketoprak, suruh OB itu beli di pangkalan PKL sana. Oh ya udah kalau gitu aku aja yang beliin. Tuh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kek. Tenang aja. Kakek kan udah aku anggap kakek aku sendiri. Ya udah, tunggu sebentar ya, Kek. Ya, terima kasih. Pasti itu deh ketoprak yang dimaksud kakek. Salwa? Jadi ternyata dia tukang ketoprak. Daniel? Nah loh Mbak, kok pakai nyipratin air Mbak? Banyak hantu Mas di sini Mas. Hantu? Sini biar aku bantuin. Salwa.
Kurang ajar. Tega-teganya sudah nipu saya. Antar saya ke sana. Pasti kayak. Kamu gak apa-apa? Iya, lepasin lah. Udah sini, aku mau obatin kamu. Kamu gak usah ngeyel. Udah, sekarang biar aku yang lain pelanggan ya. Emang lo bisa? Sekarang kamu kasih instruksi ke aku ya. Hantu gini juga aku bisa kok. Kakek? Tega-teganya kalian bohongin kakek sama nenek. Kek, kami nggak bermaksud untuk... Bermaksud apa? Kamu Salwa, kamu sebagai perempuan kok mau dijadiin pacar kontrak? Daniel, senang bohongin kakek sama nenek? Senang? Kek, maafin kami, Kek. Kami nggak bermaksud buat membohong, Kek. Kalian berdua sama aja. Lepasin. Kek, ini sepenuhnya salah saya. Dia nggak tahu apa-apa. Aku yang memaksa dia untuk menerima kesepakatan itu, Kek. Kalian berdua tega mempermainkan kakek sama nenek. Kek. Kek, tangan aku kotor nih. Aduh. Namanya juga tanah. Macam-macam aja nih anak. Kek. Apa? Ini pupuknya terbuat dari apa sih? Kalau pupuk kompos itu dari dedaunan kering. Kalau pupuk kandang ya dari kotoran kambing sama sapi. Aduh. Ih, Kek, maaf ya, Kek. Nggak usah dibersihin. Maaf ya, Kek. Macem-macem aja nih anak. Aduh, maaf, Kek, maaf ya, Kek, maaf. Aduh, Dibilang Kek, nggak maaf. usah. Udah nggak usah. Kakek bisa sendiri. Ya ampun Daniel, pantesan waktu pertama kali nenek dikenalin sama gadis itu, perasaan nenek tuh nggak enak banget. Bener kan feeling nenek? Ternyata cewek itu cuma pacar kontrak. Kenapa sih kamu cari cewek buat pacar bayaran, hah? Kenapa? Aku nggak suka sama Dina, Nek. Emangnya kamu cinta sama Salwa, hah? Padahal Dina itu suka banget loh sama kamu. Kenapa kamu nggak coba pacaran sama dia? Siapa tahu cocok. Daniel, jangan bilang kalau kamu suka beneran sama Salwa. Enggak, siapa juga yang suka sama Salwa? Udahlah, Kek. Jangan suka tebak-tebak manggis. Mana mungkin si Daniel itu suka sama perempuan yang penjual ketoprak? Hah? Udah deh, Kek. Bisa-bisa nenek jadi jantungan nih. Gimana masakanku? Enak kan? Enak banget. Tuh, enak kan yuk? Enak banget. Kamu cobain deh. Bagus deh. Asik, akhirnya disuapin Daniel juga. Asin banget. Kayaknya punya kamu aja, Daniel. Cobain punya aku deh. Punya aku enak. Ayo, cobain ya. Gimana? Enak kan? Enak kan? Gimana kan? Enak kan, Nek? Ya. Makasih, Nek. Ayo makan lagi. Sayang, aku bahagia banget.
akhirnya kita bisa pacaran lagi. Aku janji deh, aku nggak bakal desek-desek lagi kamu buat nikahin aku. Jadi, kamu tenang aja. Halo, Ajeng. Sayang, aku terima telepon bentar ya. Halo sayang. Iya, sorry. Aku pikir tadi kamu Ajeng, teman aku. Oke, kita ketemu di tempat biasa ya. Dadah. Sayang, aku pergi ke toilet sebentar ya. Ini Santi ngapain aja sih di toilet? Daniel, kalau kamu tuh nggak cocok sama Santi, Dina, atau Adira, tenang aja. Nih, Nenek masih punya banyak loh calon kandidat buat istri kamu. Calon pacar dulu kali, Nek. Iya, takut banget sih dengan kata istri. Gimana? Ada yang cocok, Kak? Nggak ada yang cocok, Nek. Masa segini banyak nggak ada yang cocok? Ya minimal ketemuan dulu lah, ya. Gale, kamu mau balikan lagi sama Sawa kan? Enggak apa-apa, walaupun dia cuma anak seorang pedagang ketoprak. Yang penting hatinya yang baik. Nek, cinta nggak bisa dipaksakan. Duh, kakak ini gimana sih? Masa mendukung cucunya berjodoh sama tukang ketoprak? Ih, tukang bohong lagi. Nek, udah, nggak usah nyalain Salwa. Di sini aku yang salah. Aku yang memaksakan dia untuk menerima kontrak itu. Tuh kan, belain Salwa lagi kan? Daniel sekarang jatuh cinta. Iya kan? Enggak. Selama ini. Pak,
Pacar bayaran. Jadi bener yang Bapak bilang. Jadi Salwa cuma dijadiin pacar bayaran si Daniel. Kurang ajar. Bu. Apa sih, Pak? Bu, Ibu berhak marah terhadap saya karena sifat saya kepada Salwa. Tapi jujur, sekarang saya benar-benar jatuh cinta sama anak Ibu dan Bapak, sama Salwa. Bapak nggak mau pukulin Daniel? Hah? Mukulin Daniel? Marah sama Daniel gitu? Enggak lah. Ngapain marah sama Daniel? Ya Daniel, ngabis-ngabisin energi aja. Lagian kalau Bapak ikutan mukulin Daniel kayak ibu kamu tadi, paling-paling kamu juga yang lindungin, ya kan? Terus Bapak mukulin kamu gitu? Enggak lah. Enggak. Kurang ajar. Salwa. Salwa. Salwa, kita ada janji ketemu kakek dan nenek aku loh, Salwa. Salwa. Pacar bayaran. Jadi bener yang Bapak bilang. Jadi Salwa cuma dijadiin pacar bayaran si Daniel. Kurang ajar. Bu. Bapak. Tapi aku akan tetap menunggu sampai kamu keluar, Salwa. Salwa! Salwa, kalau benar-benar hari ini kamu nggak bisa keluar dan nemuin aku akan balik lagi ke sini. Daniel, kenapa muka kamu seperti itu? Salwa kayak masih benci sama aku, kayak dia nggak mau nemuin aku. Udahlah Daniel, lebih baik kamu nyerah aja. Cari aja gadis yang lebih baik dari Salwa. Nek, tapi sekarang aku udah bener-bener jatuh cinta sama Salwa. Nggak ada yang bisa gantiin dia. Daniel, kalau seperti itu kemauanmu, kakek sama nenek menyerah. Tapi mana? Hah? Nyatanya Salma nggak seneng kan sama kamu? Kakek, nenek, ketopraknya udah siap.